Halo, selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Masih bersama saya, Bintang Andika, di mata kuliah Manajemen Pemasaran Relasional. Nah, apa saja yang nanti kita akan bahas, nanti kita cari tahu ya. Cuman mungkin kalian bisa siap-siap menyiapkan cemilan-cemilan, French fries atau kopi-kopi, ya, atau juga jus. Nah, silakan saja. Sebelum kita memulai kelas hari ini, maka seperti biasa demi kelancaran kita perkuliahan hari ini, maka kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk itu, berdoa dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Semoga kalian dalam keadaan yang lebih baik daripada yang kemarin. Ini ya. Mudah-mudahan sudah siap dengan kesehatan yang baik, dengan semangat yang lebih baik, dan juga siap dalam menerima paparan dari saya. Baiklah, hari ini di manajemen pemasaran relasional seperti biasa di dalam capaian pembelajaran lulusan nanti kita atau mahasiswa diharapkan tidak hanya bisa mengerti tetapi juga memahami serta juga bisa menganalogikan ya dari apa yang akan kita bahas. Salah satunya di dalam sub CPMK kali ini yaitu strategi persaingan. Ya, kita akan bicara tentang strategi persaingan yang akan dibahas nanti ya. Mahasiswa diharapkan bisa mengidentifikasi pesaing utama, kemudian juga bisa menganalisis strategi, kemudian tujuan, kekuatan dan juga kelemahan pesaing, serta bisa memahami tentang maintenance pasar atau maintenance pangsa pasar, strategi menyerang, pemimpin pasar, dan juga memahami tentang kekuatan bersaing secara efektif. Itu saja dalam capaian lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah kita hari ini. Wah, ini jam segini kayaknya menarik juga apa namanya gambar yang ada di depan kita ini. Wow, burger. French fries-nya kurang nih sama soda. Oke, mudah-mudahan nggak tambah mengiler ya. Nah, ini tapi nanti dulu sebentar. Apakah saya salah memasang background? Coba. Kita lihat dulu. The Secret Whopper. Whopper tuh biasanya Burger King. Tapi kok ini ada only available at McDonald's? Ah, apakah ini salah satu strategi persaingan? Mari kita lihat bersama ya. Oke. Di dalam bagaimana kita menerapkan strategi persaingan, pertama kita harus bisa mengidentifikasi pesaing utama kita siapa. Ya. Nah ini Michael E. Porter ini mengenalkan ada 5 kekuatan. Apa saja? Pertama, pesaing yang ada di antara kita sebagai competitors. Nah, ini kok pesaing yang di antara produk kita yang juga competitors. Iya. Pesaing utamanya siapa kita? Kita lihat. McDonald's itu pesaingnya Burger King kan. Tapi jangan salah juga bahwa KFC juga punya burger loh.
Kita bahas lebih lanjut nanti ya. Nah, di dalam apa namanya lima kekuatan yang dikenalkan oleh Michael E. Porter di dalam strategi persaingan. Pertama, kita harus tahu sebetulnya bagi kita nih sebagai industri yang baru masuk, sebenarnya ancamannya apa saja sih? Nah, pertama, kalau kita lihat ya, waktu dan biaya ketika kita masuk ke dalam pasar tertentu. Nah, di dalam waktu kita harus tepat sekali timingnya. Ya, kita lihat momentumnya pas nggak? Kalau momentumnya pas, kita akan mendapatkan pangsa pasar. Ya. Kemudian jangan salah juga momentumnya. Kalau salah momentum, cost yang kita keluarkan akan lebih besar lagi. Gitu. Nah, gimana ya cara mengefisienkan biaya promosi atau biaya-biaya yang lain? Dan nanti kita bahas lebih dalam lagi di dalam diskusi. Nah, kemudian ancamannya apa lagi? Ancamannya adalah pengetahuan yang sangat spesifik. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang burger nih, rasa burger apa sih yang disukai sama customer kita? Yang kayak gimana ya? Apakah dengan cheese-nya yang kaya, ya, kaya dengan cheese, rasa cheese, atau ingin bumbu-bumbu tertentu yang membuat kita bergairah lagi untuk memakan burgernya, atau saus istimewa di dalam burger. Nah, pengetahuan-pengetahuan yang sangat spesifik ini membuat produk kita spesial, membuat produk kita bisa diterima dengan ciri khas tertentu. Ya. Nah, kemudian kita juga harus tahu keadaan ekonominya bagaimana. Apakah kita dengan menjual burger dengan harga $2,5 atau $5 atau bahkan $15 ini dibeli dengan begitu larisnya di Indonesia atau di Singapura atau di Malaysia? Kenapa harganya berbeda? Ini kita harus lihat ini. Kita harus pintar-pintar menilai harga atau membuat harga, menetapkan strategi harga kita di setiap negara bisa berbeda. Kenapa demikian? Pertama, mungkin juga dari raw materialnya. Ya. Kemudian implikasi dari biaya promosi. Atau juga bisa karena daya beli. Daya beli masyarakatnya bagaimana? Nah, ini harus diketahui nih. Banyak hal nih nanti ya. Nanti kita bisa lebih dalami lagi di diskusi. Kemudian cost advantage. Nah, bagaimana dengan biaya yang relatif tidak banyak, tetapi kita bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa besar bagi produk kita. Dan juga ada teknologi protection. Nah, ini teknologi protection itu yang bagaimana ini? Kalau tadi McDonald's itu membuat burgernya dengan mesin gitu ya, sudah langsung ada takarannya langsung jadi bisa langsung memproduksi banyak. Ini adalah teknologi protection yang mungkin Burger King nggak punya gitu, beda hal gitu, atau yang lainnya. Nah, tapi secara umum teknologi protection dilakukan adalah untuk memudahkan kita dalam menyajikan suatu produk, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah ancaman adanya barriers. Ya, kalau kita mengirim barang ya di dalam suatu negara ke suatu negara gitu ya, ini ada beberapa raw material yang nggak boleh masuk nih. Misalnya, kalau waktu itu pernah saya sebutkan bahwa ada negara-negara tertentu yang tidak memperbolehkan
apa namanya, raw material dengan bahan mungkin emulsi atau juga alkohol dan lain-lain. Nah, ini jangan sampai kita salah nih, ya. Kita produk udah siap dan segala macam, ternyata ada raw material di dalam produk kita yang tidak diperbolehkan di perdagangan di dalam suatu negara tersebut. Nah, ini juga merupakan suatu ancaman, ya. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kita memposisikan pesaing itu dalam posisi berbisnis kita. Sebetulnya ada berapa sih pesaing yang berjualan burger misalnya ya. Kalau kita lihat contohnya ini Burger King dan McDonald's. KFC juga ada loh burgernya. Kemudian Wendy's juga ada burgernya. Nah, ini bagaimana ini kita melihat competitors? Mana yang mau kita menjadi saingan utama kita, ya. Kemudian dari burger-burger yang dipasarkan. Aduh, kok jadi lapar ya bicara burger nih. Dari burger-burger yang dipasarkan, yang ada di pasaran, ini McD itu unggulnya di apa ya? Burger King unggulnya di apa juga? KFC burgernya apa yang diunggulkan? Atau Wendy's apa yang diunggulkan? Nah, kalau kita pernah tahu ya, McDonald's itu pernah mengembangkan produknya dengan rasa-rasa lokal, gitu ya. Ada burger rasa rendang dan seterusnya. Loh, Burger King kok enggak? Wah, mungkin Burger King lebih ke originalitas burgernya itu sendiri gitu, dengan daging dan cheese-nya, tambahin sayur-sayuran. Wah, bedanya apa? Pakai acar juga kok, pakai selada juga. Ada tomatnya juga, ada bawangnya juga. Keju juga ada. Apa yang ditawarkan? Mungkin dari rasa, ya. Atau juga tempatnya. Kita nggak tahu juga nih tempatnya. Oh, kita tahu juga ada penyaji burger baru lagi nih, Carl's Junior. Wah, ini apa yang ditawarkan? Oh, sama-sama jualan burger gitu. Atau jangan-jangan apa bedanya sama burger-burger yang dorongan, tukang dorongan di depan komplek, ya kan? Nah, ini harus kita tahu nih, ya. Bagaimana kita bisa memposisikan pesaing kita? Bagaimana juga kita memposisikan diri kita atau memposisikan perusahaan burger kita ini di mata para pesaing kita. Ya. Kemudian juga bagaimana caranya switching cost. Memindahkan cost yang tadinya banyak dilakukan misalnya ya, dari iklan di TV dan segala macam gitu. Kok kayaknya udah nggak efektif di TV ya. Gimana caranya kita potong aja iklan TV? Kita pakai media YouTube aja deh. Media sosial juga deh. Misalnya pakai TikTok atau pakai Instagram Reel. Atau apa yang lebih cost efisiensi. Ya. Nah, ini juga salah satu bagaimana kita memetakan competitors. Ya. Kemudian juga kita harus lihat customer loyalty. Kalau kita sebagai pemasar baru atau barang baru nih, burger merek apa ya, Burger Queen. Burger King ada, Burger Queen deh. Burger Queen masuk ke dalam pasar burger, bersaing dengan McDonald's, bersaing dengan burgernya KFC, bersaing dengan burgernya Wendy's dan juga Burger King. Kira-kira orang akan tetap beli atau tidak ya Burger Queen? Nah, harus kita lihat di mana loyalty para pelanggan. Bagaimana caranya menangkap loyalty pelanggan. Ya. Dan kalau ternyata barang kita atau produk kita tidak bisa diterima oleh pasar, kita harus menyediakan biaya tambahan untuk meninggalkan pasar itu.
Karena apa? Semakin kita paksakan masuk ke dalam pasar itu dengan cara-cara yang mungkin konvensional, semakin tidak ada gunanya kita di dalam pasar itu. Artinya kita akan terkubur oleh pasar yang begitu besar, sedangkan kita tidak punya pangsa di situ. Maka kita harus meninggalkan pasar yang ada. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kita punya bargaining power dengan supplier. Nah, saya punya cerita ini. Ya, kalau kalian tahu yang namanya Bogasari. Bogasari itu perusahaan tepung terbesar di Indonesia. Dia menguasai pasar tepung. Salah satunya adalah mie instan yang beredar di Indonesia itu asalnya dari satu, Bogasari. Nanti Bogasari membuatkan versi XX mie, ya. Saya nggak mau sebut, nanti salah lagi. Indomie, gitu misalnya, atau Super Mie, atau Sari Mie, atau mie sedap, atau mie mie yang lain deh, gitu ya. Dibuatkan satu-satu. Tapi suppliernya satu, Bogasari. Gitu ya. Nah, kita harus bargaining power dengan Bogasari. Misalnya saya dari Indo Group. Bogasari, saya butuh 500 ton semester ini untuk memproduksi mie. Bisa nggak? Mau nggak mau Bogasari akan menghitung. Sebentar, 500 ton. Oke. Wah, kayaknya kita nggak bisa kalau 500 ton. Bisanya 300 ton. Loh, kenapa nggak bisa 300? Yang 200 sudah udah dipesan, Pak. Sama tadi Indo Group ya. Yang satunya lagi deh. Gitu kan. Grup yang lainnya. Oh gitu. Dapat harga berapa? Ini bargaining. Tawar-tawaran sama supplier. Supaya apa? Supaya nanti competitors bisa kehabisan raw material. Akhirnya kita bisa menguasai pasar melalui supplier. Dihabiskan aja itu raw material yang dimiliki oleh supplier. Nanti kan competitors nggak punya. Mau nggak mau ini barang shortage buat perusahaan competitors yang lain. Buat kita sih nggak ada shortage. Karena kita sudah kuasai suppliernya. Misalnya seperti itu. Ya. Kemudian kita harus lihat juga, apakah cuma hanya satu Bogasari saja penguasa tepung di Indonesia? Atau ada yang lain? Nah, terus kita lihat juga, supplier tepung kayaknya bukan dia doang deh. Terigu bukan dia doang deh. Ada segitiga deh. Segitiga apa itu? Nah, kita hubungin aja deh. Siapa tahu bisa. Nah, kemudian ternyata bukan hanya pasokan bahan baku saja yang dipikirkan, tetapi apakah supplier ini memberikan kita pelayanan yang unik dalam mengisi raw material kita? Kalau enggak unik, buat apa kita beli di sana? Beli tempat yang lain. Otomatis nanti kalau dia punya barangnya banyak tapi nggak ada yang beli, habis juga dia supplier, ya kan? Nah, kemudian yang harus dipikirkan adalah bagaimana cara kita sebagai produsen burger misalnya, atau produsen mie, gitu ya, mie instan, kita bisa mensubstitusi biaya yang kita miliki dalam memproduksi barang itu harus bisa dioptimalkan. Misalnya kalau biaya angkutnya mahal, ya gimana caranya supaya biaya angkutnya nggak mahal? Beli truk sendiri, beri kontainer sendiri. Wah, ini terlalu berat, biayanya banyak untuk beli kontainer. Oh ya,
kalau dilihat dari jangka pendek. Tapi kalau kita lihat jangka panjang, mungkin itu akan menguntungkan buat kita. Atau justru malah memberatkan. Nah, ini harus kita lihat seberapa jauh bargaining power kita terhadap supplier. Kalau tadi supplier raw material, ada lagi bargaining supplier. Bagaimana kita bisa bargaining dengan armada logistik ya untuk mendistribusikan barang-barang kita. Baik itu barang mentah, barang setengah jadi maupun barang jadi. Mungkin dari setengah jadi dari plan mau ke plan pengemasan dan seterusnya. Nah, biasanya di dalam suatu plan atau di dalam suatu plan ini pabrik ya, dalam suatu pabrik ada yang namanya automation gitu. Automation itu melalui mesin-mesin yang mungkin melalui roda berjalan dan seterusnya, maka tidak diperlukan distribusi barang dari gudang ke tempat produksi, kemudian dari produksi ke tempat pengemasan dan lain-lain. Artinya bisa memakai roda berjalan, tidak melalui diantar-antar pakai truk ataupun pakai armada yang lain dalam pengangkutan, sehingga kita bisa mengoptimalisasi biaya pengangkutan itu di dalam pabrik gitu ya. Jadi udah nggak pakai yang forklift lagi untuk nganterin raw material gitu, tapi sudah pakai roda berjalan semua udah automation gitu ya. Nah, ini kan tadi bargaining power terhadap supplier atau bargaining power terhadap perusahaan logistik gitu ya, untuk mengantarkan barang-barang kita. Nah, yang berikutnya adalah bargaining power dengan para pembeli. Nah, kita harus tahu nih, pangsa pasar kita tuh sebetulnya seberapa besar sih? Terus kalau kita lihat datanya, bagaimana ya pembelian dari setiap orang yang beli burger misalnya. Apakah satu orang ini membeli satu burger saja? Atau pakai french fries? Atau pakai minuman soda? Atau pakai jus? Atau pakai... Nah, seberapa besar? Seberapa banyak dia menghabiskan uang untuk membeli makanan di tempat kita? Ya. Kemudian, apa bedanya sama yang ditawarkan oleh pesaing lain? Jangan-jangan sama. Atau harganya? Nah, ada konsumen-konsumen yang kalau beli murah itu malah nggak beli. Tapi beli dengan harga mahal malah justru dibeli sama dia. Nah, ini belinya sudah bukan beli fungsi ya, sudah bukan beli manfaat, tetapi sudah beli image gitu ya. Dengan citra, dengan yang lain-lain gitu ya. Jadi sudah pembeliannya sudah tidak berdasarkan kebutuhan lagi, tetapi berdasarkan keinginan gitu ya. Nah, kemudian juga kita harus memikirkan kemampuan perusahaan dalam mensubstitusi barang. Kalau burger nggak ada gitu ya, apa gantinya gitu. Misalnya kalau kita lihat dari McDonald's ya, kalau kita lihat itu jam 10 itu ada American breakfast ya. Nah, itu sebelum jam 10 itu burger nggak dibuat itu. Ya kan? Coba datang ke burger gitu ya, ada sebagian besar gerai McDonald's di bawah jam 10 pagi itu mereka nggak siap dengan burger. Ya, ini mereka siapnya biasanya American breakfast, itu ada kentang, mashed potato, kemudian ada sosis ya, kemudian ada roti gitu ya, dan dipakaikan ada saus mayonnaise dan saus chili atau tomat. Nah, itu kalau di bawah jam 10 pagi. Tapi kalau sudah di atas jam 10 pagi atau di atas jam 12 siang,
mereka udah ready tuh burgernya, gitu ya. Baru ada French fries, ada burger, cheeseburger, ada big dan seterusnya. Nah, ini kan kemampuan kita menjual. Jadi gimana caranya bisa ngelakuin American breakfast nih? Oh, di stop aja dulu jam 10. Ya kan? Pokoknya di bawah jam 10 bisanya pesan American breakfast. Tapi kalau di atas jam 10 baru kita keluarin burgernya. Nah, ini kan taktik juga, ability to substitute. Ya. Otomatis ini akan mengubah biaya juga. Itu yang tadinya harus membuat burger-burger dengan waktu yang panjang gitu ya. Tapi kalau American breakfast cuman ya ceplok telur, terus ada mashed potato, nah, udah yang gampang aja. Roti satu dan seterusnya. Nah, ini bargaining power with the buyers. Jadi dengan customer nih kita bargaining powernya ya. Apakah mereka mau tetap membeli di McD? Kalau kita di drive-thru kan udah mau nggak mau kita ya udah sampai McD masa nggak beli gitu kan, masa mau ke Burger King atau KFC jauh lagi deh. Padahal pengennya burger tapi dapatnya American breakfast. Nah, itu ya. Ini harus kita pikirkan lagi. Nah, yang selanjutnya adalah ancaman dari substitusi. Nah, ini substitusi performance maupun perubahan dari biaya-biaya yang dilakukan. Nah, ini tadi adalah 5 kekuatan dalam mengidentifikasi pesaing. Ya. Dengan catatan bahwa bagaimana kita memposisikan diri di dalam suatu persaingan dengan beberapa kompetitors yang sudah ada sebelumnya, maka ada beberapa ancaman yang harus kita pertimbangkan dalam memasuki suatu pasar, kemudian juga harus mempersiapkan substitusi produk dan adanya bargaining power dengan supplier dan juga dengan customer. Nah, ini cara bagaimana mengidentifikasi pesaing utama. Nah, yang kedua apa? Menganalisa pesaing. Wah, ini ada lagi ini. Silly Whopper, that's a Big Mac box. Yang jualan Burger King. Nah, ini makin lucu ini iklan-iklan ini ya. Saya lihat Burger King membantu McDonald's untuk menjual burgernya. Ini beberapa waktu yang lalu juga saya dapat gitu ya. Ada melalui pesan teks SMS gitu ya. Ada juga melalui jaringan sosial juga saya dapat. Wah, ini kok iklannya Burger King nih bantu McD nih gitu. Jangan-jangan ada ada pembicaraan antara Burger King dengan McD, atau jangan-jangan yang punya udah membeli sahamnya. Nah, kita nggak tahu. Nah, di dalam menganalisis pesaing, pertama ya sudah pasti strategi yang harus kita utamakan. Menentukan kelompok pasar yang hendak kita masuki berdasarkan kualitas produk. Ya, yang kayak gimana sih burger yang enak? Aduh, ngomong burger lagi ya. Jadi lapar. Yang kayak gimana ya dengan kualitas enak? Yang bisa dibandingkan apakah Burger King sebanding dengan burgernya KFC? Atau dengan McD? Atau juga dengan Wendy's? Wah, kayaknya udah banyak yang lupa nih dengan Wendy's. Nah, hal ini dilakukan dengan tujuan pertama, kita harus meningkatkan profitabilitas. Udah pasti, nggak bisa kita tawar. Kemudian bagaimana caranya kita mengembangkan pangsa pasar. Mengembangkan dalam arti kita harus ke arah pertumbuhan.
Ya, bukan di situ-situ aja. Kalau di situ-situ aja ini nggak mengalami pertumbuhan gitu. Ya. Kemudian juga kita lihat arus kasnya bagaimana, ya, dan juga kepemimpinan teknologi. Apakah dalam teknologi kita menjadi leader dalam menerapkan beberapa teknologi, atau juga kepemimpinan layanan? Nah, yang mana nih? Ya, apakah menitik beratkan ke profitabilitas, ke pertumbuhan pangsa pasar, atau mempertimbangkan arus kas di perusahaan, atau justru memiliki teknologi dan layanan yang serba canggih? Nah, ini tujuan dari menganalisa pesaing. Jangan-jangan profitabilitas kita rendah. Pertumbuhan pasar kita menurun dibandingkan para pesaing. Pesaing memiliki arus kas yang baik. Oh, gimana cara membuat arus kas baik? Jangan-jangan dia turunkan harga supaya turnover produknya cepat. Jangan-jangan dia pakai automation dalam membuat produknya. Sehingga dia bisa mengembangkan pasar dengan cepat dan juga meningkatkan profitabilitas. Sehingga apa? Sehingga mendapatkan efisiensi. Nah, ini banyak ya yang harus kita bicarakan nantinya. Nah, setelah itu di dalam menganalisis pesaing, kita juga harus bisa melakukan SWOT analysis atau TOS analysis. Kalau SWOT analysis ini lebih melihat ancaman dan tantangan, tetapi kalau TOS analysis adalah bagaimana kita bisa melihat peluang dan juga celah bagi pengembangan suatu bisnis. Ya, ini dilihat dari strength, weakness, opportunity, and threatness analysis. Nah, kemudian kita harus tahu juga pangsa pasar kita ada di mana nih? Apakah kita market leader atau kita market follower, atau kita hanya niche market di pasar yang sama, misalnya di pasar Burger King, di pasar burger, gitu ya. Nah, kemudian pangsa pikiran. Nah, apa ini pangsa pikiran? Apakah satu merek kita ini sudah di state of mind-nya customer? Nah, apakah state of mind-nya customer ini akan mempengaruhi keinginannya untuk membeli di tempat kita? Nah, ini suatu yang harus dipikirkan bagi pemasar ya, atau pemilik bisnis. Dalam hal ini mungkin Burger King, McD, McDonald's, Kentucky Fried Chicken, dan juga Wendy's dalam memasarkan burgernya. Nah, kita harus benar-benar tahu tuh ya. Nah, kalau enggak, kita bisa mengalami penurunan profitabilitas. Nah, perusahaan yang menghasilkan pangsa pikiran dan pangsa hati yang stabil pasti akan menghasilkan pangsa pasar dan profitabilitas. Seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau kita sudah mendapatkan state of mind-nya and state of heart-nya customer, maka kita bisa meningkatkan profitabilitas. Otomatis saja kalau kita profitabilitasnya mengalami peningkatan, maka otomatis pasti pangsa pasar kita juga besar. Ya kan? Menambah pangsa pasar. Dengan menambah pangsa pasar, customer yang kita layani varietasnya lebih luas lagi. Yang tadinya mungkin anak-anak saja, ya kan? Atau dewasa atau remaja saja, sekarang sudah ke para orang tua misalnya. Atau pengen yang ada
kearifan lokalnya. Pengen rendang, pengen bubur ayam. Nah, ternyata ada di McD. Apakah di Burger King ada? Atau di Carl's Junior ada? Atau di Kentucky Fried Chicken ada? Atau Wendy's? Nah, kita harus dapat dulu nih diferensiasi kita nih apa? Ya. Apakah kita menjual burger dengan hanya burger saja? Dengan ciri burgernya bahwa Burger King itu ya grill. Menangnya di grill. Rasanya grill banget. Kalau McD misalnya dari gurih gitu ya. Atau kentangnya oke banget. Kentang gorengnya dan seterusnya. Mana yang menjadi ciri khas kita dalam menjual burger? Gitu. Kalau kita nggak punya ciri khas, wah gimana kita mau dapat state of mind-nya customer? Misalnya lapar nih, kemana? McD aja deh. Sebelah-sebelah sama Burger King. Begitu udah deket, kemana nih? Burger King aja lah. Padahal state of mind-nya udah dapet loh di McD gitu. Mau kemana nih? Burger mana lagi? McD lah gitu kan. Tapi begitu udah sampai tempatnya, karena sebelah-sebelahan ngelihat nih. Wah yang mana ya? Burger King aja deh gitu. Kenapa? McD banyak anak-anak kecil, berisik. Misalnya gitu ya. Kan ada tempat mainannya gitu. Ternyata di Burger King juga ada tempat mainnya. Nah ini harus kita cermati betul-betul gitu. Sebetulnya apa sih yang menjadi state of mind-nya customer? Dan seperti apa sih cara membuat state of heart-nya customer supaya bisa ke tempat kita? Ya, nah hal itu yang menjadi tantangan buat perusahaan dalam mengembangkan atau meningkatkan profitabilitasnya, gitu ya. Nah, kalau sudah ini yang paling berat, memaintain pangsa pasar. Seperti apa memaintain pangsa pasar yang paling tepat? Satu, dengan memperluas total pasar. Kemudian bagaimana caranya mendapatkan pelanggan baru. Jangan hanya mengandalkan pelanggan yang sudah lama saja diberikan diskon. Bagaimana kita bisa mendapatkan pelanggan baru? Berikan diskon juga kepada pelanggan baru. Sehingga apa? Sehingga pangsa pasar kita bertambah. Ya. Kemudian juga kita harus lebih banyak menggunakan berbagai hal. Misalnya promosi, misal lagi diskon, dan lain-lain. Untuk apa? Untuk memperluas pangsa pasar yang kita miliki. Atau juga membuka cabang. Misalnya, kalau di suatu area ini kita sudah punya 15 cabang di Jakarta misalnya ya. Tetapi 15 cabang itu ternyata tidak menjawab pangsa pasar. Pangsa pasar ini kita lihat wah penuh terus dari luar kota datang ke Jakarta. Kenapa? Ingin mendapatkan produk kita. Wah kenapa nggak kita buka aja cabang di Semarang misalnya. Kita buka cabang di Bandung 1, di Semarang 1, di Jogja 1, di Surabaya 1, di Malang 1, di Aceh 1, di Medan 1, di Palembang 1, Lampung 1, Balikpapan, Samarinda, Gorontalo, Manado, Makassar, Papua mungkin ya kan, Mataram dan lain-lain. Supaya apa? Supaya kita bisa menambah pangsa pasar kita. Otomatis apa? Pelanggan baru akan datang. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana mempertahankan pangsa pasar yang sudah ada. Pertama, harus lihat bagaimana sih kita mempertahankan posisi kita di dalam suatu pasar. Gitu ya. Jangan-jangan kata orang kita market leader, tapi ternyata mungkin kita bukan market leader.
Jangan-jangan posisi kita sudah turun menjadi follower. Nah, ini yang bahaya ini. Ya. Nah, kita harus benar-benar tahu nih posisi kita ada di mana. Supaya apa? Supaya kita tetap di posisi itu. Ya. Mempertahankan sisi. Apa maksudnya mempertahankan sisi? Mempertahankan bahwa kita tetap pada apa namanya? Alur itu. Kita jualan burger ya, burger aja. Dah jangan yang lain. Fokusnya di burger. Ya, kemudian mempertahankan imperatif. Mempertahankan serangan balik. Mempertahankan mobile. Dan juga mempertahankan kontraksi. Wah ini makin banyak ya. Ya mudah-mudahan kalian nggak tambah bingung nih dari penjelasan saya. Nah, ada 4 faktor yang harus diperhatikan sebelum meningkatkan pasar atau mengembangkan pasar. Ya. Pertama, kemungkinan memprovokasi tindakan antitrust. Jangan sampai ada provokasi bahwa barang kita ini barang yang tidak bagus, terus masyarakat terbawa dari provokasi tersebut. Nah, bagaimana caranya? Kita harus melakukan promosi atau melakukan klarifikasi melalui official account, baik itu di media sosial, jaringan sosial, atau bahkan membuat press conference. Ya. Kemudian kita juga harus melihat faktor biaya ekonomi. Ya. Jangan-jangan kalau kita meningkatkan pangsa pasar kita malah high cost ekonomi nih. Wah, jangan sampai high cost ekonomi ya. Kenapa? Kalau high cost ekonomi, barang kita bisa nggak kejual nih. Karena saking mahalnya barang kita. Atau justru malah barang kita kejual dengan harga yang cukup fantastis. Nah, kita juga nggak tahu. Tapi kita harus mempertimbangkan high cost ekonomi. Ya. Nah, yang ketiga adalah melakukan kegiatan pemasaran yang salah. Nah, kalau kita lihat, wah itu iklan-iklan di billboard itu menghabiskan miliaran rupiah untuk satu iklan saja. Atau iklan di TV, sama miliaran juga. Cuman hanya 20 detik di TV, apalagi di prime time, itu bisa menghabiskan 600-700 juta rupiah. Ya. Apalagi iklannya di waktu prime time yang premium. Wah ini udah gila-gilaan harganya, harga iklan di tayangan-tayangan premium. Ya. Nah kita jangan salah melakukan kegiatan pemasaran. Nah kegiatan pemasaran apa saja? Banyak. Bisa dari poster, kemudian bisa dari media sosial, jaringan sosial, ya. Kemudian juga iklan, billboard, iklan TV, advertisement, advertorial, baik itu offline maupun online, dan lain-lain. Atau juga malah kita melakukan melalui unconventional strategy di dalam marketing. Apa itu? Guerrilla marketing. Yang seperti apa guerrilla marketing? Wah, ini akan lebih menarik lagi kalau di pemasaran guerrilla. Seperti apa? Wah, ini cara-cara yang tidak konvensional atau cara-cara yang unkonvensional yang dilakukan oleh pemasar. Supaya apa? Mendapatkan attraction. Ya. Mendapatkan attraction. Untuk apa? Untuk mendapatkan interest and desire dari customer.
Salah satunya adalah dengan cara buzzing atau juga flash mob. Ya. Hal-hal ini bisa dilakukan untuk menghemat biaya pemasaran. Nah, ini hanya salah satu contoh saja, ya. Kemudian yang keempat adalah pengaruh peningkatan pangsa pasar terhadap kualitas aktual dan kualitas anggapan. Jangan sampai salah kita mempersepsikan atau mendapatkan persepsi atau memberikan persepsi terhadap customer dengan produk yang salah. Atau cara memakainya yang salah. Atau mendapatkannya yang salah. Atau proses mendapatkannya salah. Nah, ini harus kita benar-benar lihat dari 4 faktor yang harus dilihat sebelum kita mengembangkan pasar. Ya. Atau jangan-jangan pasar tidak perlu produk yang kita kembangkan. Nah, kita jangan salah juga mengambil suatu kebijakan. Gitu ya. Karena apa? Ini akan dipengaruhi oleh kualitas persepsi, kualitas anggapan, dan juga opini yang digelontorkan. Nah, ini bagaimana cara memaintain pangsa pasar. Oke. Nah, ini saya mendapatkan data survei dari Statista ya pada tahun sekitar 2014 lah ya. Sorry udah agak late, tetapi kita bisa lihat bahwa America's Best Fast Food Chain ini menyatakan bahwa Big Mac is versus Burger King and versus Wendy's. Nah, kalau kita bisa lihat ini, kalau yang jingga, ya, jingga ini adalah fries, ya, itu French fries, kentang goreng. Yang merah tua ini adalah burger. Ya. Kita lihat di sini datanya, bahwa McD ternyata penjualan burgernya rendah. Dan penjualan French fries-nya tinggi sekali. Sedangkan Burger King, penjualan burgernya lebih tinggi dibandingkan fries-nya. Nah, kalau kita lihat, begitu juga Wendy's. Penjualan burgernya lebih tinggi daripada fries-nya. Nah, maka bisa dikatakan bahwa 3 kompetitors ini memiliki pangsa yang berbeda. Oh, pantas saja ya. Saya kalau makan kentang gorengnya McD itu crunchy, asin, gurih, gimana gitu. Tapi kalau makan Burger King atau Wendy's tuh agak lepek-lepek gitu ya kentangnya. Pantas enak ya. Iya, pantas disukai. Tapi kalau saya pribadi sih, kalau Burger King sih. Saya kalau beli Burger King. Nggak tahu kalian, mungkin McD, mungkin juga Wendy's, atau yang lainnya. Atau Carl's Junior. Wah, jadi tambah lapar ya. Nah, ini adalah survei dari Statista tahun 2014 menyatakan bahwa McD memang menang secara pangsa pasar, tapi dia menang di kentang goreng. Yang menang di burger ya Burger King, juaranya burger. Mungkin ya. Nah, ini hasil survei. Saya tidak bisa membantah hasil survei. Saya hanya menyampaikan saja. Ini sekilas tentang tentang pangsa pasar di Amerika dari pangsa pasar fast food. Ya. Nah, ini rantai fast foodnya seperti ini. Ada McD, Burger King, Five Guys, kemudian ada Wendy's, ada Arby's, ada In-N-Out, kemudian Hardee's, dan juga Jack in the Box. Nah, ini menyatakan bahwa McD unggul dalam pangsa pasar ini, tetapi hanya di French fries-nya aja. Sedangkan Burger King ini menang di burger di antara semua pesaing, tetapi punya punya competitors yang selevel, ada Five Guys dan Wendy's. Ini yang kira-kira
menjadi acuan dari perusahaan-perusahaan ini dalam mengembangkan pasarnya, gitu ya. Nah, ini data, sekilas data saja, ya. Nah, kita bisa tahu bahwa Big Mac, ya, jualannya McD, which trail the competition in popularity stakes. Just 7% of the people thinks McDonald's have the best beef burger. Nah, orang menyatakan bahwa beef burger yang terbaik adalah McD. Tetapi ternyata hanya 7% yang menyatakan yang ternyata dari data yang ada. Sedangkan Burger King and Five Guys ini memiliki penjualan 15%. Ya. Dan 10% dari orang-orang yang membeli hamburger Burger King itu 10% loh yang membeli French fries di Burger King. Artinya Burger King masih bisa mengembangkan pasarnya. Dan hati-hati bagi McDonald's. Oh ya. Saya jadi ngerti kenapa Burger King mengiklankan McDonald's. Karena ini mungkin. Kita lihat. Burger King memiliki pangsa pasar 15% dan McDonald's hanya setengah dari pangsa pasarnya yang membeli burger. Tapi McDonald's menang di French fries. Tapi masa iya ke McDonald's beli French fries aja gitu? Atau cuma pengen nongkrong doang ya supaya nggak enak beli French fries aja gitu ya? Nah, saya nggak tahu ya. Ini data aja nih gitu. Tapi yang pasti Burger King pegang pangsa pasar, gitu ya. Market leadernya Burger King nih kalau saya lihat. Bagaimana Anda? Silahkan dianalisa sendiri. Oke, nah ini ada iklan Burger King nih saya ambil nih. Pesanlah dari McDonald's gitu ya. Tidak pernah terpikirkan oleh kami untuk memindah Anda melakukan ini. Sama halnya tidak pernah terpikir bahwa kami akan menganjurkan Anda memesan Flip Burger, Carl's Jr., Wendy's, Klenger, Burger, KFC, CFC, Domino's, Pizza, Pizza Hut, Bakso Bujangan, Sate khas Senayan, Hokpen, Jeko, Takwan, Sederhana, Warteg, atau gerai makan independen lainnya. Terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu dari restoran cepat saji ataupun tidak. Tidak pernah terfikirkan oleh kami untuk meminta Anda melakukan ini, tetapi semua restoran yang memiliki beribu karyawan membutuhkan pertolongan Anda saat ini. Jika Anda ingin membantu, tetap manjakan diri Anda dengan makanan lezat melalui pesan antar takeaway, drive-thru, kemudian menikmati Whopper pilihan yang terbaik, namun memesan Big Mac juga tidak ada salahnya. Love, tim Burger King Indonesia. Wah, ini hebat sekali. Ya kan? Ini pada waktu masa-masa pandemi ini, iklan ini saya dapat. Ya kan? Betapa luar biasanya mereka mengiklankan hal ini gitu ya. Wah, ini bisa jadi tidak menolong McDonald's sama sekali nih. Nah, ini anggapan saya ya. Ini anggapan saya. Dan tidak menolong bagi semua yang ada disebutkan oleh Burger King. Iya kan? Bisa jadi orang hanya memesan Burger King aja gitu. Yang lain enggak gitu. Tapi luar biasa yang dilakukan oleh tim Burger King Indonesia. Ya, karena adanya pandemi, semua karyawan mulai dibatasi keluarnya, dibatasi operasionalnya, kemudian ada juga pemotongan insentif dan lain-lain karena tidak mencapai target dan lain-lain karena adanya pandemi COVID-19. Yang ini membuat kita semua serba keterbatasan, baik yang di rumah saja maupun yang ada
di luar, bekerja semampunya ketika pandemi ini belum berlalu. Nah, dampaknya bukan hanya kepada kita saja, tetapi dampaknya seluruh dunia. Nah, ini yang membuat mungkin tim dari Burger King Indonesia tergerak hatinya untuk membantu semua pebisnis supaya tidak mati bisnisnya. Kalau bisnisnya mati, wah dia mau saingan sama siapa lagi, masa sendirian gitu kan, lucu juga. Tetapi hal ini sangat menarik untuk dibahas. Nah, ini tadi yang saya bilang. Jangan-jangan Burger King tidak membantu McD nih. Kenapa? Karena dia sudah mendefinisikan tujuan, strategi, dan lawan. Pertama, penantang dapat menyerang pemimpin pasar. Padahal pemimpin pasarnya itu Burger King. Kalau dilihat dari tadi datanya ya, memang sih pemimpin pasarnya McD untuk kentang goreng. Gitu ya. Penantang pasarnya yang Burger King yang kalah hanya 10%. Ini menyerang pemimpin pasar. Dengan cara ini, pesanlah dari McDonald's. Ya, ini menyerang pasar nih, gitu kan? Bahwa dengan menyebutkan Flip Burger, Carl's Junior, Wendy's, kan orang jadi inget ya produk-produk ini. Ada bakso bujangan, Pizza Hut, ada warung makan sederhana, ada Takwan, ada Warteg, Hokben, Ceko, Sate khas Senayan. Aduh, enak-enak nih. Tapi yang ngiklanin Burger King. Ini yang lainnya kalau baca pesan ini, kalau saya langsung pesan Burger King. Ya kan? Oh, dia nyerang pasar. Udah yang dia serang bukan hanya burger. Makanan semua itu, industri yang dia serang. Ya kan? Nah, ini yang kedua, bahwa penantang dapat menyerang perusahaan sejenis yang melakukan hal biasa yang tidak punya dana. Ya kan? Sampai warteg aja dia serang nih. Padahal bukan saingannya dia, tetapi dalam satu industri, perusahaan sejenis. Apa perusahaan sejenisnya? Apa jenisnya? Makanan. Karena semua makanan hanya boleh diantar. Tidak boleh dine in. Kan gitu ceritanya. Nah, maka dari itu Burger King melakukan hal ini. Alih-alih dia ingin membantu gitu kan, beli aja deh di warteg atau beli aja di Sederhana atau beli di Wendy's atau Carl's Junior aja deh gitu. Tapi padahal dia ingin mendapatkan hatinya customer. Wah, peduli juga sama McD sama yang lainnya ya. Hebat juga nih burger. Udahlah beli Burger King aja lah. Akhirnya jadi begitu. Ya. Nah, karena Burger King tadi ini ya, karena Burger King ini adalah bukan perusahaan asli dari Indonesia, maka si Burger King ini bisa menyerang perusahaan lokal. Ya. Perusahaan lokal itu apa ya? Itu tadi, bakso bujangan, sate khas Senayan, warteg sederhana, diserang juga sama dia. Nah, setelah mendefinisikan tujuan strategisnya apa, baru memilih strategi serangan seperti apa. Apakah mau menyerang secara frontal atau dari sisi-sisi saja, ya, artinya ganti-gantian gitu, ya. Atau dari sisi mengitari, ya, atau mengscoop, atau passing by, atau juga perang gerilya seperti yang tadi saya bilang, gerilya marketing sebagai unconventional strategy in marketing. Pakai apa? Tidak lagi pakai baleho besar-besar, iklan di TV, tidak lagi pakai poster-poster gitu. Tetapi pakainya mungkin pakai flash mob, ya,
kemudian ada experience, ya, atau pakai buzzing, atau juga menyisipkan iklan kita di dalam suatu tayangan apa namanya movie gitu ya. Film kayak FedEx pernah melakukan hal itu, dan perusahaan-perusahaan lain, perusahaan-perusahaan besar juga melakukan hal itu. Atau film transporter juga kan iklan mobil banget ya. Dia pernah pakai BMW, kemudian dia juga pernah pakai Audi. Nah, itu iklan mobil banget tuh ya, kalau transporter. Nah, hal ini ya setelah dilakukan baru kita memilih strategi mana yang bisa kita lakukan secara spesifik dan bukan secara general. Kalau secara general nanti kita kehabisan sumber daya modal atau sumber daya keuangan, karena kalau general ini bersifat umum dan menyeluruh, artinya kita balik lagi ke konvensional strategi. Tetapi yang kita mau lakukan adalah bagaimana choosing the best strategy as an unconventional strategy to develop and to flowing the market with the attack strategy. Gitu kira-kira. Baik itu pakai above the line ataupun pakai below the line. Gitu ya. Nah, apalagi tuh above the line, below the line, itu ada istilah marketing lagi. Silahkan digali lagi. Nah, yang terakhir adalah di dalam kekuatan bersaing, ada bersaing cara efektif. Seperti apa? Pertama, apakah kita sebagai pengikut pasar atau market follower, kita hanya memalsu atau meniru produk dan kemasan dari pemimpin pasar, atau kita cloner, kita cloning aja, produknya sama, kemudian kita tambahin variasi sedikit, ya kan? Atau jadi peniru. Nah, ini meniru beberapa hal dari produk yang bisa mempertahankan diferensiasi kemasan, harga, dan juga lokasi. Atau sebagai market follower, kita mengadopsi aja deh produk kepemimpinan pasarnya. Tapi dengan cara beradaptasi dan memperbaiki dari produk-produk yang kita adopsi. Gitu ya. Nah, yang terakhir adalah penceruk pasar. Nah, ini perusahaan yang memiliki dana terbatas biasanya menghindari bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar dengan membidik pasar yang lebih kecil, yang biasanya tidak diminati oleh perusahaan besar. Jadi yang perusahaan besar lakukan hanya berfokus kepada pangsa pasar yang menginginkan banyak sekali kemudahan. Jarang sekali perusahaan besar menginginkan mengembangkan atau membidik pasar kecil. Nah, ini jarang sekali. Maka dari itu sebagai penceruk pasar biasanya bisa lebih fokus ke pasar yang kecil atau juga menjadi market leader di dalam ceruk pasar. Wah, ini beda lagi nih. Apalagi nih istilahnya kan menjadi market leader di ceruk pasar. Nah, kayak aneh-aneh lagi nih. Nah, nanti kita bahas lagi di dalam diskusi. Ya. Baiklah, itu tadi penjelasan saya. Aduh, ini kalau ada di depan saya benar-benar saya makan langsung nih. Membuat saya lapar. Apalagi ada segelas Coca-Cola dengan es gitu ya. Wah, segar banget ini. Nah, oke. Terima kasih hari ini sudah menjelaskan sudah ada di dalam kelas saya. Terus saya jadi nggak fokus ini melihat burger. Terima kasih sudah taking order from McDonald's. And jangan lupa
taking order boleh di McDonald's, tetapi belinya di Burger King. Itu saja. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Habis ini kita akan membuka forum tanya jawab dan diskusi. Terima kasih. Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye. Burger King.